Di seluruh dunia, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Tanpa Kekerasan Internasional. PBB meresmikan International Day of Non-Violence. Hari Tanpa Kekerasan Internasional dianggap sebagai kesempatan yang tepat untuk menyebarkan pesan perdamaian, termaksud melalui pendidikan dan kesadaran publik. Namun, mengapa tanggal 2 Oktober dipilih sebagai Hari Tanpa Kekerasan Internasional oleh PBB? PBB menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Tanpa Kekerasan Internasional karena hari tersebut adalah hari ulang tahun Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi yang lahir dengan nama Mohandas Karamchand Gandhi pada tanggal 2 Oktober 1869 di Porbandar, India. Dia adalah putra dari seorang politisi senior, Kamarchand Gandhi, dan berasal dari keluarga kasta pedagang. Gandhi dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang berkecukupan dengan tradisi agama Hindu yang kuat. Sebagai seorang yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat menghargai tradisi agama, Gandhi memegang teguh banyak nilai-nilai mulia dari agama tersebut. Dia memperhatikan empati terhadap semua makhluk hidup, menjauhi makan daging hewan, dan menghindari alkohol, serta perilaku seks bebas. Namun, sekaligus Gandhi juga menentang beberapa aspek konservatif dalam tradisi Hindu. Misalnya, dia menolak sistem kasta Hindu yang membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas dan menentang kecenderungan masyarakat yang membatasi interaksi dengan penganut agama lain. Sejak muda, Gandhi telah berani mempertanyakan konsep moral yang ada dalam dirinya sendiri. Dia menolak nilai-nilai kuno yang tidak sesuai dengan prinsip dharma, tindakan yang benar. Gandhi sangat menekankan toleransi antar agama dan menjalin hubungan persahabatan dengan orang-orang dari berbagai agama, termasuk Islam dan Sikh. Pada bulan Mei 1883, Mahatma Gandhi yang berusia 13 tahun menikah dengan Kasturbai Makhanji yang berusia 14 tahun dalam sebuah pernikahan yang diatur oleh orang tua mereka. Tak lama setelah pernikahan itu, dia melanjutkan pendidikannya di Samaldar College di Bhatnagar, Gujarat. Setelah itu, Gandhi melanjutkan studinya di University College London, belajar ilmu hukum. Namun, pada tahun 1891, Gandhi terpaksa kembali ke India karena kabar duka tentang kematian ibunya. Setelah berduka, Gandhi berusaha memulai karirnya sebagai seorang ahli hukum di tanah airnya. Namun, usahanya gagal total karena dia memiliki sifat pemalu dan kekurangan kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Perubahan besar dalam hidup Gandhi dimulai pada tahun 1893 ketika dia memutuskan untuk mengejar karir sebagai pengacara di Afrika Selatan. Suatu hari, di dalam sebuah kereta di Pietermaritzburg, Gandhi mengalami diskriminasi dari seorang Eropa yang membuatnya diusir secara paksa, diseret, dan dilemparkan keluar dari kereta. Kejadian itu menjadi pemicu penting dalam transformasi Gandhi dari seorang yang pemalu menjadi sosok yang legendaris dan berpengaruh di dunia. Gandhi juga pernah mengalami pengalaman yang menyakitkan ketika ia dipukul oleh seorang kusir kereta kuda hanya karena ia menolak untuk memberikan kursinya kepada seorang penumpang kulit putih yang dianggap prioritas. Insiden ini membekas dalam pikiran Gandhi dan memperkuat sikap, prinsip, tekad, dan komitmennya untuk memperbaiki situasi dan permasalahan yang dia hadapi. Selama tinggal di Afrika Selatan, Gandhi mulai mengembangkan gagasan tentang bagaimana melawan imperialisme Eropa serta membebaskan warga kulit berwarna dari diskriminasi dan kolonialisme untuk membangun negara yang merdeka. Di sana, ia memperkuat keterampilannya dengan berargumen dan memahami mekanisme imperialisme Barat. Gandhi juga terlibat dalam membangun kekuatan massa dengan memberikan kontribusi besar dalam penyelenggaraan kongres untuk warga keturunan India di kota Natal. Tujuan dari kongres ini adalah untuk menyatukan suara politik dan memperkuat rasa persatuan di antara warga keturunan India. Namun, pada tahun 1897, Gandhi diserang oleh para demonstran kulit putih sebagai respon terhadap upaya tersebut. Meskipun gerakan kongres ini tidak mencapai kesuksesan yang besar, namun berhasil menarik perhatian di Afrika Selatan.
Meskipun Gandhi sering menjadi korban kekerasan, pengalaman tersebut tidak membuatnya melampiaskan emosinya dengan melakukan pemberontakan menggunakan kekerasan. Pada tahun 1906 di Johannesburg, Gandhi memperkenalkan sebuah prinsip perlawanan terhadap diskriminasi dan kolonialisme yang dikenal dengan nama Satyagraha. Satyagraha merupakan bentuk protes non-kooperatif yang dilakukan tanpa kekerasan. Pengaruh Gandhi pada masyarakat keturunan India semakin nyata saat Perang Boer Kedua pecah sebuah konflik militer antara kerajaan Inggris dan Republik Afrika Selatan. Saat itu, Gandhi memimpin gerakan relawan untuk membentuk unit medis dan pengemudi ambulan yang terdiri dari warga keturunan India. Kontribusi yang luar biasa dari Gandhi dan para relawan ini akhirnya berhasil memenangkan hati pemerintah Inggris terhadap komunitas warga keturunan India. Setelah mengakhiri perjuangan di Afrika Selatan, Gandhi kembali ke India dengan misi membawa perubahan bagi rakyatnya. Dia memulai langkah sederhana dengan mendirikan sebuah ashram mirip dengan pesantren dalam tradisi Hindu, di mana dia mengajarkan konsep Satyagraha, perlawanan tanpa kekerasan, dan Ahimsa, tidak kekerasan. Melalui pendekatan ini, Gandhi ingin menggalang dukungan untuk perubahan menuju keadilan dan kebebasan. Upaya perjuangan berhasil menarik lebih dari 250 orang untuk bergabung dengan dirinya di ashram yang bersama-sama mempraktikkan prinsip non-kekerasan dan toleransi terhadap semua agama. Kelompok spiritual yang dipimpin Gandhi ini mulai dikenal sebagai wilayah India. Pada suatu waktu, pada tahun 1917, seorang petani dari wilayah pedalaman datang mencari bantuan Gandhi, yang lain sebagai ahli hukum juga figur spiritual, untuk membantu mereka melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh tuan tanah Inggris yang menetapkan biaya sewa tanah secara tidak adil. Kejadian tersebut membuat Gandhi sadar bahwa saatnya baginya untuk terlibat secara langsung dalam perjuangan untuk membela rakyat India. Pada tahun 1920, Gandhi berhasil mempengaruhi Indian National Congress untuk mengadopsi strategi Satyagraha sebagai gerakan resmi untuk mencapai kemerdekaan. Selama setahun berikutnya, Gandhi secara aktif mendorong pembangkangan sipil secara luas, termasuk dengan memboikot barang-barang komoditas yang diproduksi oleh Inggris. Dia bahkan mendorong orang-orang untuk mengenakan pakaian yang diproduksi di pabrik-pabrik Inggris dan malah membuat pakaian mereka sendiri dengan cara menenun. Pada tanggal 12 Maret 1930, Gandhi memimpin sebuah long march yang diikuti oleh puluhan ribu pendukungnya sepanjang 240 mil menuju pesisir kota Dundee di laut untuk melakukan aksi boikot terhadap produksi garam yang dikenakan pajak tinggi oleh pemerintah Inggris. Tindakan sederhana ini yang dikenal sebagai March to the Sea atau Salt March memicu gerakan besar-besaran di mana ratusan ribu orang mulai memanen garam sendiri dan mendistribusikannya sebagai komoditas mandiri di luar kendali pemerintah Inggris. Aksi boikot produksi garam tersebut berhasil mengacaukan pabrik garam dan perdagangan Inggris. Dalam waktu sebulan, Inggris menangkap Gandhi dan memenjarakannya. Sekitar 60.000 orang yang terlibat dalam gerakan tersebut tanpa melakukan perlawanan. Pengaruh Gandhi pada masyarakat keturunan India semakin nyata saat Perang Boer Kedua pecah sebuah konflik militer antara kerajaan Inggris dan Republik Afrika Selatan. Saat itu, Gandhi memimpin gerakan relawan untuk membentuk unit medis dan pengemudi ambulan yang terdiri dari warga keturunan India. Kontribusi yang luar biasa dari Gandhi dan para relawan ini akhirnya berhasil memenangkan hati pemerintah Inggris terhadap komunitas warga keturunan India. Di bawah tekanan dunia internasional yang semakin meningkat, pada bulan Maret 1931, Inggris akhirnya melepaskan semua tahanan politik, mengakui hak boikot terhadap pakaian buatan pabrik, dan mencabut larangan terhadap produksi garam mandiri. Gandhi terus melanjutkan perjuangannya internalnya untuk menghapus diskriminasi terhadap Dalit, golongan terbawah dalam sistem kasta Hindu yang selama ribuan tahun dianggap sebagai golongan najis, gelandangan, dan fakir. Pada tanggal 20 September, Gandhi memulai sumpah puasa hingga mati
sebagai bentuk tekanan kepada para pemimpin agama Hindu untuk mencapai kesepakatan dalam menghapus sistem kasta. Sistem keras kepala Gandhi ini mewujudkan seluruh negeri, bahkan dunia. Pengaruh besar Gandhi menyebabkan para pemimpin Hindu menerima orang-orang Dalit di kuil-kuil mereka yang sebelumnya dianggap sebagai golongan najis. Hanya berkat pengaruh Gandhi, budaya konservatif Hinduisme di India mengalami reformasi besar. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, keyakinan publik India bahwa Inggris akan segera meninggalkan India semakin menguat. Pada saat itu, para pejuang kemerdekaan India yang beragama Islam seperti Ali Jinnah menuntut pembagian India berdasarkan mayoritas agama, dengan wilayah yang mayoritas Muslim menjadi Pakistan Barat dan Pakistan Timur, sekarang Bangladesh. Meskipun Gandhi tidak setuju dengan pembagian ini, dia akhirnya mengalah demi mencegah terjadinya perang saudara. Sayangnya, bentrokan antara kelompok Hindu dan Islam sudah merebak di beberapa daerah. Melihat kondisi tersebut, Gandhi memutuskan untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah India, terutama yang termiskin dan sering menjadi tempat terjadinya kerusuhan dan pembantaian brutal. Desa demi desa, Gandhi berkunjung untuk menyuarakan misi perdamaian di antara kedua kelompok yang bertikai. Secara keseluruhan, Gandhi mengunjungi 49 desa dan berhasil menjadi juru damai antara umat Islam dan Hindu di berbagai daerah. Pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Inggris memberikan kemerdekaan kepada India. Pada hari yang sama, India bersama dengan Pakistan Barat dan Pakistan Timur meraih kemerdekaannya. Namun, dalam proses pengungsian antar wilayah tersebut, bentrokan antara umat Islam dan Hindu kembali terjadi. Hari-hari awal kemerdekaan India dan Pakistan diwarnai oleh berbagai konflik dan kekacauan. Gandhi yang keras kepala kembali memutuskan untuk bersumpah berpuasa sampai mati sebagai bentuk protes terhadap kekerasan antar umat beragama. Ia memutuskan untuk pindah ke rumah seorang muslim yang paling miskin di Calcutta, di mana tingkat kekerasan paling parah terjadi, untuk berpuasa sampai mati di sana. Dalam waktu kurang seminggu, bentrokan antar warga Hindu dan Muslim di Calcutta berhenti. Bahkan beberapa di antara mereka mulai berpawai dan berdoa bersama. Ketika Gandhi hampir meninggal, Calcutta terdiam dan setiap orang berdoa untuk perdamaian. Kekerasan berhenti karena tak seorang pun menginginkan penderitaan atas apa yang telah mereka lakukan. Gandhi menciptakan sebuah mukjizat lagi dan kemudian menghentikan puasanya. Aksi perdamaian yang diperjuangkan Gandhi tidak selalu didukung oleh semua pihak, baik dari kalangan umat Islam maupun Hindu. Sebagai umat Islam di India masih melihat dengan sinis terhadap Gandhi karena bentuk aksi puasanya, sementara banyak umat Hindu fanatik yang membencinya karena dianggap terlalu membela dan melindungi umat Islam. Puncak dari sentimen masyarakat ini terjadi pada tanggal 30 Januari 1948 ketika Gandhi berjalan melintasi taman menuju upacara doa. Di depan umum, Gandhi ditembak dari jarak dekat oleh seorang penganut Hindu ekstremis karena dianggap terlalu memihak umat Islam di India dan Pakistan. Pada saat itu, Gandhi meninggal dunia pada hari itu juga. Selama hidupnya, Gandhi melakukan sumpah puasa sebanyak 17 kali untuk menghentikan bentrokan sipil, dan dia dipenjara sebanyak 12 kali. Meskipun mendapat kritik dan bahkan ancaman atas prinsip-prinsip dan tindakannya, Gandhi tetap teguh dalam perjuangannya untuk perdamaian dan keadilan.